Ada satu pemimpin bangsa Arab, ya, kalau saya tidak salah dari suku Ghassan, dikenal dengan Gassasina. Orang-orang ini kepala sukunya nolak, marah. Kenapa kok Nabi SAW ajak masuk Islam dan dianggap dirinya disuruh tunduk. Sementara dia punya pasukan 100.000 personel perang. 100.000 ini prajurit. Ya. Itu jumlahnya banyak sekali pada zaman itu, terutama 100.000 personel perang. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, karena dia menolak, dia niat ingin menyerang Madinah. Maka Nabi SAW ya, mengatur sebuah strategi untuk menyerang terlebih dahulu. Dan kebetulan suku ini, suku Arab ini yang memang mau menyerang Madinah jumlahnya 100.000 orang ini, mereka bersekutu dengan Heraklius, Kaisar Romawi. Kalau teman-teman lihat Heraklius ini dulu di awal sebelum surat ini tiba, di buku-buku sejarah saya juga sudah ceritakan di YouTube di Sirah Nabawi itu, dia pernah masuk Islam. Dia pernah masuk Islam di tangan utusannya Nabi SAW. Tapi karena takut jabatannya atau kerajaannya hilang, dia murtad. Dan dia bohong, dia bilang sama utusan Nabi, sampaikan kepada Nabi SAW, sampaikan kepada Nabi, dia bilang, kalau saya tetap dalam agamanya, gitu kan. Karena dia sempat ajak para pendeta, pendeta tidak ada yang mau. Bahkan pendeta mau memberontak melawan dia. Maka dia beda dengan Najasyi. Kalau Najasyi, dia tahu kaumnya menolak, tetap dia dalam Islam. Dia taruh lembaran mushaf Najasyi, taruh dalam bajunya. Lalu dia tanya pendeta-pendeta, apa masalah kalian? Kau kan mengatakan Isa bukan anak Tuhan. Kau mengikuti orang-orang muslim itu. Maka kami akan memerangimu. Kalau apa keyakinan kalian? Dia bilang keyakinan kami bahwasanya Isa anak Tuhan. Lalu dia pegang dadanya, dia mengatakan, saya keyakinan saya ini. Orang-orang pendeta-pendeta itu pikir Najasyi ikut sama mereka. Padahal Najasyi memegang Al-Quran mengatakan beriman dengan ini. Makanya Najasyi waktu meninggal, radhiyallahu anhu, beliau tidak ada lagi muslimin di sana. Maka Nabi SAW sholatil ghaib, sholat ghaib buat beliau. Ini juga Raja Nasrani tapi beda dengan Heraklius. Heraklius ini kalau dia beriman pada saat itu, seluruh wilayah Romawi masuk Islam dan dia bisa dapat pahalanya. Tapi karena beberapa pendeta nolak dan mau memberontak, dia ketakutan, dia murtad. Makanya waktu utusan Nabi pulang ke Madinah, mengatakan ya Rasulullah, Heraklius masuk Islam tapi dia takut kaumnya ya memberontak. Maka dia mengatakan dia sembunyikan Islamnya. Kata Nabi SAW, dia telah dusta. Dia telah meninggalkan agama yang mulia ini, gitu kan? Nah, dikuatkan dalilnya bahwasanya Heraklius murtad pada saat itu karena waktu suku Arab ini yang sekutunya mengajak untuk partisipasi, bergabung pasukan, dia mengirim 100.000 pasukan. Maka berkumpullah kurang lebih 200.000 pasukan, 100.000 dari Arab dan 100.000 lagi dari bangsa Romawi itu. Pada saat itu Nabi SAW mengutus sahabat dan itu pertama kali jumlah umat Islam sebanyak itu. Jumlahnya 3.000. Ya. 3.000 lawan berapa? 200.000. Kecil sekali. Kalau 3.000 ini dikali 10 kali lipat, ya, itu masih baru 30.000. Ya. Ini 200.000, berarti sekitar 80 kali lipat dari jumlah pasukan muslim. Antum bayangkan satu seperti satu lawan 80. Jumlah yang sangat besar, gitu kan? Tetapi Nabi SAW menunjuk para sahabat dan ikutlah mereka. Waktu itu Nabi tidak ikut langsung. Nabi SAW mewasiatkan, aku akan mengutus pasukan, kemudian ditunjuklah engkau Zaid bin Haritha menjadi pemegang panji pertama, panglima perang. Kalau engkau terbunuh, Zaid terbunuh, diganti oleh Ja'far bin Abi Talib. Kalau Ja'far terbunuh, diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Peperangan ini sudah pernah kita singgung di kisah kedua sahabat yang mulia itu, Zaid bin Haritha dan Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Tapi di sini kita reviewkan lagi karena ini tokoh yang ketiga, Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Dan saya juga tahu mungkin antum sudah lupa. Nah, biasa di pengajian begitu, masih ingat gak? Diam semuanya. Nanti kalau sudah akhir cerita, oh iya yang. Baiklah, pada saat itu ada seorang Yahudi yang mendengar, ya, lalu dia mengatakan, setahu kami kalau ada nabi yang mengatakan
Kalau ini meninggal akan diganti oleh ini, berarti semuanya akan mati, gitu kan? Dan para sahabat memang sudah tahu bahwasanya ketika pemimpin ini akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala mati syahid, ya. Nanti akan kita sebutkan keutamaan itu. Abdullah bin Rawaha setelah bubar dari masjid dan mulai disuruh persiapkan pasukan, beliau sempat menangis sambil jalan dari masjid ke rumahnya menangis. Banyak orang-orang bertanya, kenapa anda menangis? Ketakutan kah? Ada masalah apa? Maka dia mengatakan, demi Allah, aku menangis ini bukan karena cinta kepada dunia dan mabuk kepadanya. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW pernah membacakan salah satu ayat dari kitabullah yang mengingatkan api neraka. Dalam surah Maryam ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun darimu, dari manusia, dari jin, melainkan mendatangi neraka itu, maksudnya melewatinya. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Abdullah mengatakan radhiyallahu anhu, maka aku tidak tahu bagaimana aku dapat keluar dari neraka setelah aku memasukinya. Kaum muslimin berkata kepadanya, Allah Subhanahu wa taala menyertai dan menghilangkan kesulitan kalian serta mengembalikan kalian kepada kami dalam keadaan sebagai orang-orang saleh. Artinya tidak usah khawatir. Kalaupun kau mati, pasti kau akan mati di jalan Allah. Tidak mungkin masuk neraka. Atau kau akan pulang kepada kami dan kami akan menilai kalian adalah orang-orang saleh. Abdullah bin Rawaha berkata radhiyallahu anhu, namun kumohon ampunan kepada Ar-Rahman dan luka menyembur darah karena tebasan. Makna kalimat syair ini, aku tidak mau kembali pada kalian. Aku berharap dengan aku pergi, Tuhanku mengampuni dosa-dosaku dan juga darahku tumpah semua di jalan Allah. Aku mau mati syahid. Atau aku berharap dikaman yang kilat oleh orang yang garang. Aku berharap musuh yang aku temui musuh yang paling garang, yang paling kuat dan aku lawan. Lalu dia menikamku dengan kuat. Dengan tombak yang menembus isi perut dan hati. Bahasa ini tajam sekali kalau orang faham syair. Maksudnya adalah jangan kalian pikir saya nangis karena takut nih. Jangankan cuma sekedar kalian anggap saya takut. Kalau ada orang pasukan musuh yang paling kuat, paling garang, tombaknya besar, lalu dia menyobek-nyobek tubuhku, keluar isi perutku, itu yang aku harapkan. Hingga mereka berkata kala pusaraku dilalui, semoga saja kepadanya Allah menunjuki sang prajurit yang olehnya ditunjuki. Maksudnya nanti orang akan mengenang kalau aku ini memang mati di jalan Allah. Kemudian pada saat itu orang-orang siap-siap mau berangkat, lalu Abdullah bin Rawaha datang menemui Rasulullah SAW setelah ia pamit. Dan beliau menyebutkan lagi syairnya masyhur, artinya semoga keelokan yang diberikan padamu Allah mantapkan. Ya, semoga kesempurnaan fisikmu, akhlakmu, syariat yang kau bawa Allah sempurnakan. Bagaikan kemantapan Nabi Musa yang Allah berikan. Dan pertolongan sebagaimana mereka mendapat pertolongan. Sungguh aku berfirasat baik terhadapmu dengan berlebihan. Ya, artinya aku sangat yakin dengan janji-janjimu. Firasat di mana aku dengan yang mereka pandang bertentangan. Artinya mereka pikir aku takut tadinya pergi ya Rasulullah. Tetapi aku bukan takut. Gitu kan. Justru aku ini gembira karena anda telah tunjuk aku. Engkaulah Rasul. Siapa yang sunnahnya darinya terhalang. Ya. Sayang kalau ada orang tidak tahu bahwasanya anda Rasul. Sehingga dia terhalang tidak bisa mengikuti sunnahnya. Juga keridoannya sungguh oleh derajat ya, telah dihinakan. Artinya kalau orang jauh dari keridhaan Nabi SAW, nggak ada gunanya derajat dunianya. Kemudian orang-orang pun berangkat dan Rasulullah SAW juga ikut keluar mendukung para mujahidin sebagai dukungan moral buat mereka. Kemudian Abdullah bin Rawaha di atas kudanya, kemudian dia pun berpamit sambil mengatakan, di balik salam atas orang yang melepas kepergianku di pohon kurma tanpa melemah maupun merasa berpisah. Artinya, aku sangat berterima kasih karena diantar terutama oleh Rasulullah SAW. Ini salam hormatku. Di pohon kurma ini, pohon kurma terakhir yang pada saat pasukan akan keluar, tanpa melemah maupun merasa berpisah. Aku tidak sama sekali lemah dengan perpisahan ini dan aku pun tidak merasa sedih. Kemudian berjalanlah pasukan tersebut 3.000 orang ke wilayah Mu'an namanya. Ini wilayah Mu'ta ini di negeri Jordania ya. Biasanya kalau teman-teman umroh plus Aqsa, kalau masuk lewat Jordan, kami berapa kali bimbing, bisa melewati lokasi perang Mu'ta ini. Dan untuk mengenang itu, di sana ada tempat yang bisa didatangin.
lokasi peperangan itu ada. Ada kuburan para syuhada dan ada kuburan 3 orang sahabat ini. Memang mereka terpisah-pisah ya. Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Bahkan kalau tidak salah Ja'far bin Abi Thalib itu agak tinggi. Karena para syuhada dikubur di mana mereka meninggal. Ya. Terbunuh di situ sudah dikuburkan. Makanya lokasinya agak sedikit berjarak. Pada saat mereka sampai ke sana dan Heraklius dan juga suku Ghassan tadi yang saya bilang, ini seingat saya, mudah-mudahan tidak keliru nama ini ya, suku Arab ini, tapi yang jelas ada suku Arab dan itu terpecah ya. Di bawah suku Ghassan ini ada banyak suku-suku kecil yang ikut, diantaranya Lakhim, Juzam, Balqin ya, Bahram, Bali, ini banyak suku-suku yang bergabung yang jumlah mereka sudah mencapai 100.000 dari suku Arab, 100.000 dari orang-orang Romawi. Mereka dipimpin oleh laki-laki yang memegang panji yang dikenal dengan Raja Bani Zana. Ya, maksudnya di peperangan itu dari orang-orang kafir. Tak kala hal itu sudah mulai sampai kepada muslimin. Nah di waktu dari Madinah muslimin tidak tahu jumlah pasukan musuh berapa. Waktu mereka tiba di wilayah Mu'an, maka sampailah dari mata-mata muslimin jumlah pasukan orang kafir 200.000. Maka mereka pada saat itu tinggal di Mu'an selama 2 malam dan mereka melihat kondisi musuh. Melihat strategi, mengatur strategi. Lalu ada di antara mereka yang berkata, sebaiknya kita mengirim pesan kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan kepadanya tentang jumlah musuh. Mungkin Nabi punya petunjuk lain, karena kita 3.000, mereka 200.000. Bisa jadi beliau menyuplai kita atau memerintahkan kepada kita dengan suatu perintah. Lalu kita menjalankannya. Abdullah bin Rawaha pada saat itu punya peran yang sangat besar untuk memompa semangat muslimin dan tidak usah ragu walaupun jumlah sedikit. Maka dia mengatakan, wahai sekalian manusia, demi Allah, sesungguhnya apa yang kalian benci itu, maksudnya kematian, justru merupakan alasan kepergian kalian ini. Tujuan kita keluar mau mati. Gitu. Yaitu untuk mencari mati syahid. Dan kita tidak memerangi orang-orang itu karena jumlah. Tidak usah pusing dengan jumlahnya. Mau kita 1 orang lawan 10.000 orang, kita mau mati. Gak ada urusannya dengan jumlah mereka. Kekuatan ataupun banyaknya pasukan, gak penting buat kita. Tetapi kita memerangi mereka karena agama yang dengannya Allah memuliakan kita. Karena itu, marilah kita berangkat. Karena di hadapan kita hanya ada 2 pilihan yang sama baiknya. Menang atau mati syahid. Maksudnya tidak usah nyurat lagi ke Madinah. Lama lagi, surat ke Madinah bisa 1 minggu 2 minggu. Baru datang. Udah depan mata, kalian takut mati? Depan mata kematian. Dan karenanya kita keluar. Gitu. Kemudian pada saat itu mulailah 2 pasukan bertemu. Tentu ini peperangan terjadi seketika pada saat itu. Dibentuklah Abdullah bin Rawah bicara seperti itu, maka Zaid bin Harith setuju sebagai pemimpin. Karena Abdullah bin Rawah juga sekitar bisa dianggap sebagai wakilnya. Karena kalau dia meninggal, Ja'far yang gantikan, Ja'far meninggal berarti Abdullah bin Rawah. Dan 3 orang ini bersebelahan. Zaid bin Harith di depan pegang panji, sebelah kanannya Ja'far, sebelah kirinya Abdullah bin Rawaha. Ini mati diganti ini mati diganti ini. Karena bendera nggak boleh jatuh. Simbol kemenangan pasukan di bendera. Kapan bendera itu jatuh, berarti kalah. Walaupun jumlah pasukan masih banyak. Kapan bendera masih tegak, walaupun cuma 1 orang, berarti masih kuat. Seperti itulah. Pada saat itu akhirnya majulah pasukan dan terjadi peperangan yang sangat luar biasa. Karena pasukan orang-orang kafir ini luar biasa. Mereka bahkan ada di antara mereka yang saling mengikat tangannya satu sama yang lain dengan rantai. Dan Heraklius ini membuat sebuah parit yang besar, di dekat bentengnya itu ditaruh api, dalam dan dibakar api. Sehingga kalau pasukannya ada yang ketakutan lari pasti kena api, tidak bisa selamat. Jumlah mereka sekitar 200.000 orang, jadi sekitar 80 kali lipat dari jumlah muslimin. Kalau di kancah peperangan diambil gambar dari jauh, itu pasukan muslimin kecil, sementara mereka sangat besar. Ya mungkin kalau kita gambarkan seperti handphone ini atau lebih kecil dengan meja ini ya. Sehingga jauh lebih besar. Yang jelas teman-teman pada saat itu berkecamuklah peperangan. Dan ke semua sahabat yang 3.000 ini terbakar semangatnya untuk mendapatkan mati syahid. Terjadi peperangan dan Abdullah dan Zaid bin Haritha maju menyerang musuh. Di hari pertama mereka aman, mereka menang. Ya, artinya muslimin berhasil mengalahkan musuh, banyak korban dari kalangan musuh. Seingat saya kalau tidak salah sampai hari kelima, peperangan terus terjadi. Dan pada saat itu uniknya, belum ada satupun korban dari muslimin.
sampai 5 hari. Sementara pasukan kafir ini korbannya banyak sekali. Sehingga mereka bingung, orang-orang kafir ini bingung dengan 3.000 orang saja kita tidak bisa kalahkan. Ya. Di hari dan pada saat itu peperangan yang menjadi penyebab peperangan menang adalah karena kekuatan umat Islam dalam menyerang bendera-bendera orang-orang kafir. Di hari kelima, Heraklius dan juga pimpinan suku Arab tadi itu memerintahkan agar menyerang juga pemegang panji muslimin. Dan di hari itulah wafat ya, Zaid bin Harith mati syahid, terbunuh. Ya. Dan pada saat dia terbunuh, ini pernah kita ceritakan di kisah beliau sudah panjang lebar. Kemudian dipegang bendera oleh Ja'far bin Abi Thalib dan Ja'far pun akhirnya maju ke depan dan terus saja menyerang musuh. Tetapi pada saat itu karena target orang-orang kafir yang jumlahnya sekian banyak membunuh pemegang panji, sampai Ja'far nggak bisa bergerak kudanya. Maka beliau pun turun dari kudanya kemudian menyembelih atau membunuh kudanya supaya dia bisa bergerak. Dan dalam buku sejarah dikatakan dialah orang pertama yang menyembelih kuda di jalan Allah, gitu kan? Karena tidak bisa lagi dia bergerak. Bahkan kalau dia di atas kuda lebih mudah untuk bisa dibunuh dari jarak jauh. Terus saja Ja'far masuk sampai akhirnya tangannya sempat terpotong. Yang kanan oleh musuh, kemudian dia pegang dengan tangan kiri, dipotong lagi tangan kirinya, lalu dia tahan dengan sisa tangannya, kemudian ditusuklah oleh musuh mati syahidlah. Kita pernah ceritakan ini, bahwasanya Nabi SAW bersabda Ja'far ya, terbang di surga ya, dengan kedua sayap yang diberikan oleh Allah untuk pengganti kedua tangannya yang dipotong oleh musuh. Maka dikenal dengan Ja'far At-Tayyar. Ini juga sudah pernah kita jelaskan kisah itu. Nah pada saat terbunuh Ja'far, dikatakan dalam buku sejarah, ketika dua pasukan pun saling bentrok dan berperang, Zaid bin Harithah berperang dengan membawa panji Rasulullah SAW hingga gugur oleh tombak musuh. Kemudian panji diambil alih oleh Ja'far, lalu ia berperang hingga bila mana perang berkecamuk dengan dahsyatnya ia loncat turun dari kuda pirangnya, lalu menyembelihnya. Kemudian berperang melawan musuh hingga ia terbunuh. Ja'far merupakan orang pertama dalam Islam yang menyembelih kuda perangnya. Yang disebutkan oleh Al-Haythami, juga disebutkan oleh At-Tabarani dan para perawinya thiqat, disebutkan dalam Majma' Zawaid di jilid 6 halaman 107-108. Pada saat Ja'far terbunuh, panji Rasulullah SAW diambil alih oleh Abdullah bin Rawaha. Kemudian ia maju dengan tetap menunggang kudanya, lalu ia mulai mengajak jiwanya turun gelanggang, namun jiwanya sedikit ragu hingga ia berujar. Ya, maksudnya Zaid bin Harithah mati di depan mata, kena tombak jatuh, Ja'far langsung ambil. Abdullah bin Rawaha langsung ada di sebelah Ja'far. Di depan mata dia Ja'far dipotong tangannya kanan, dipotong tangannya kiri. Kemudian ditahan dengan tangannya, ditusuk, dirame-rame oleh musuh. Sampai Ja'far itu sebagian umum badannya rusak. Radhiyallahu anhu. Matilah. Tidak ada yang punya tugas kecuali Abdullah bin Rawaha. Dia sempat melihat itu. Mungkin manusiawi, Abdullah bin Rawaha sempat sedikit ragu, tapi jiwanya sendiri. Maka dia menyebutkan syair untuk memotivasi jiwanya. Dan ini yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan mukmin. Kapan dia merasa kendor secara keimanan, malas mau pergi sholat di masjid misalnya, dia harus pompa dirinya. Tidak, keluar, pergi. Dia lawan syaitan. Maka dia menyebutkan syair, dia mengatakan, aku bersumpah, dia bicara sama dirinya sendiri. Engkau harus turun wahai jiwa. Baik engkau suka maupun engkau tidak suka. Ya. Saya kata, harus ke masjid. Mau atau nggak mau? Saya mau pergi. Kita lawan jiwa kita sendiri. Tak kala manusia mengambil dan mengikat rusa, mengapa aku melihatmu membenci surga? Ya. Apa maksudnya kau lebih suka mengejar buruan rusa, sementara di depan matamu tinggal mengejar surga? Kenapa kau benci surga? Sungguh sebelum ini engkau dalam ketentraman, bukankah engkau hanya setetes mani dalam bejana? Ya, artinya dulu kok ini tidak ada apa-apanya. Sperma tidak ada nilainya. Gitu kan. Abdullah bin Rawaha juga berkata dalam yang lain, wahai jiwa, jika engkau tidak terbunuh, tetap akan mati. Ini burung dara kematian kepadamu telah mendatangi. Ya, biasanya orang kalau ada jenazah, ada bangkai, banyak burung-burung datang. Ya, burung gagak, burung yang lain itu datang. Di situ sudah banyak kelihatan, karena banyak korban, darah-darah di mana-mana. Ya, biasa seperti itu. Apa yang engkau idam-idamkan telah engkau jumpai. Kan selama ini kau ingin mati syahid, sekarang sudah depan mata. Jika berlaku seperti keduanya, engkau telah ditunjuki. Artinya, kalau kau juga akan mati, kenapa kau nggak pilih mati yang kedua, yang lebih baik? Dan engkau sekarang ditunjuk, artinya kau pegang panji.
dekat sekali dengan kematian, tinggal tunggu musuh tusuk selesai. Kemudian ia pun turun berperang radhiyallahu anhu. Tak kala turun, sepupunya sempat membawakan untuknya sepotong daging yang sudah matang seraya berkata, pulihkan tenagamu dengan ini, sambil dilemparkan daging itu, sebab engkau telah mengalami apa yang telah engkau alami dalam hari-harimu ini. Maksudnya kau lapar, tidak sempat makan. Lalu ia mengambilnya dari tangan sepupunya dan kemudian menggigitnya sedikit. Setelah itu ia mendengar gemuruh atau pasukan musuh dari arah, ya, orang-orang musuh dari depannya dia. Lalu dia berkata pada dirinya, sementara engkau masih di dunia, hai Abdullah, artinya musuh depan mata bergejolak, tinggal kau maju serang mereka. Kau masih suka dengan dunia ini, dengan dagingmu, dengan perasaanmu. Kemudian ia membuang tulang itu dari tangannya. Lalu ia mengambil pedangnya dan selanjutnya berperang hingga terbunuh. Setelah itu panji diambil oleh Thabit ibn Arqam, salah satu dari Bani Ijlan. Karena bendera jatuh, Abdullah bin Rawahah mati. Tidak ada sekarang penggantinya. Nabi cuma tunjuk 3 orang. Dan subhanallah pada saat proses peperangan terjadi, Nabi SAW duduk di masjid dan beliau menceritakan itu. Berkecamuklah peperangan, Zaid bin Harithah maju, bertakbir, pasukan muslimin menyerang, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari kelima. Dan terbunuhlah Zaid, ya, syahid di jalan Allah. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib datang, Nabi ceritakan, dia pun maju tapi dihadang oleh musuh, panji dikerumuni oleh musuh, lalu Ja'far turun dari kuda, disembelihlah kudanya. Kemudian dia maju sampai dipotong tangan kanannya, tangan kirinya sampai dia terbunuh. Lalu Abdullah pun maju, tapi dia sedikit punya keraguan. Lalu dia besarkan jiwanya, kata Nabi SAW, dia maju sampai dia terbunuh. 3 orang, tapi Nabi enggak tunjuk siapa yang keempat. Para sahabat masih banyak, jumlahnya masih ribuan orang, karena yang korban baru 3 orang itu. Jadi kalau 3.000 masih ada 2.900 sekian. Maka Thabit bin Arqam dari suku Ijlan, dia lihat, ini tidak boleh jatuh benderanya, diambil sama dia. Kemudian dia mengatakan, wahai sekalian manusia, pilih pimpinan kalian ini. Maka mereka mengatakan, kamu saja. Ya, mereka bilang, kamu saja, karena sudah terlanjur pegang bendera itu, gitu kan? Maka dia mengatakan, aku tidak layak untuk itu. Maksudnya, panji ini harus orang yang betul-betul kokoh, yang jangan dia kendor. Kemudian lewatlah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Maka pada saat itu Thabit melemparkan itu, bendera, mengatakan, hai Khalid, ambillah. Khalid bin Walid ini baru masuk Islam beberapa waktu itu, masih mu'allaf, gitu, ya. Tapi memang dia terkenal pimpinan, panglima perangnya orang Quraisy. Setiap keluar pasti dia menang. Pasti dia menjadi panglima. Dan dia salah satu dari sekian banyak pasukan muslimin. Tapi dia pimpinannya yang bisa berperang dengan 2 pedang. Ya, sehingga seperti kalau Zaid, Ja'far, Abdullah ini memegang panji, nggak pegang apa-apa lagi, panji saja. Karena berat, panji itu berat. Ya. Itu kayunya berat sekali dan tidak bisa satu tangan kecuali orang yang sangat kuat badannya. Maka waktu Khalid bin Walid pegang, dia sudah terbiasa memainkan pedang kanan kiri, maka dia bisa pegang panji dengan tangan kiri atau tangan kanan, kemudian yang satunya pedang. Dan muslimin pun sepakat mengatakan Khalid yang memimpin kami. Maka tanpa banyak bicara, Khalid bin Walid sudah mendengar seruan itu, langsung dia membentuk pasukan dan menyerang sampai malam, ya. Sampai malam. Setelah malam hari istirahat. Pada saat itu istirahat, kemudian mulailah peperangan. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya panji muslimin sekarang berada di tangan salah satu dari pedang-pedang Allah. Dan peperangan sekarang yang benar-benar terjadi. Kemudian terjadilah peperangan yang berkecamuk. Dari pagi besoknya Khalid bin Walid tidak pakai istirahat. Dalam kondisi luka pun tidak pakai istirahat. Malam itu waktu dia pegang bendera, dia terima, langsung dia mengatakan, malam ini tidak ada yang tidur. Kita sibukkan dengan mengatur strategi perang, sholat malam dengan membaca Al-Quran. Strategi perangnya apa? Khalid bin Walid mengubah pasukan yang tadinya di bagian depan, kan ini sudah berhari-hari, selalu orang yang sama ketemu lagi, orang yang sama ketemu lagi, diubah sama dia. Yang bagian depan dikirim ke belakang, yang kanan ke kiri, diacak-acak sama Khalid bin Walid, diubah semua. Jadi wajah-wajah mereka berubah. Semua yang bawa baju pakai baju barunya, lukanya ditempel, diikat dengan kuat supaya tidak kelihatan darah, pakai baju baru semua, imamahnya baru semuanya, jadi dianggap kayak orang baru. Dari 2000 sekian orang, Khalid bin Walid memecah kurang lebih ada sekitar 500 kalau tidak salah atau sampai 1000 orang
Dipecahlah menjadi 50-50 orang, disuruh pulang ke arah Madinah. Malam itu juga. Tapi bukan pulang ke Madinah ya, jauh saja. Khalid bin Walid mengatakan, setelah sholat subuh kalian sholat di sana. Habis sholat subuh, perhatikan, kalau kami pecikan takbir dan kami menyerang, maka kalian harus datang berurut. 50 yang pertama, 50 yang kedua, 50 yang ketiga, tapi berurut. Ini dulu, setelah jauh mendekati pasukan baru yang ini. Semuanya harus pegang pelapa-pelapa kurma. Daun-daun kurma dipatah, pegang semuanya. Ya. Kemudian disentuhkan di padang pasir. Jadi 50 orang ini lari, maju ke pasukan, tapi debunya banyak. Jadi nggak ketahuan jumlahnya. Ya. Jadi pasukan yang inti menyerang, orang-orang pasukan musuh yang sudah banyak korban, mereka tetap sama strateginya. Orang yang bagian depan ya bagian depan, yang belakang ya belakang. Ini mereka lihat baju baru, muka baru, ini kan. Ini kemarin 3.000 saya susah sekali dikalahkan, apalagi ini pasukan baru gitu. Itu membuat mereka terpukul. Tambah lagi, begitu Khalid bin Walid takbir, Khalid bin Walid sama pasukannya melihat ke arah belakang, tempat yang akan muncul pasukan itu. Muncullah pasukan yang pertama, sambil takbir dari jauh. Orang-orang kafir ngelihat, datang lagi bantuannya. Dan ini dari arah Madinah. Gitu. Datang 50 orang, bergabung di pasukan. Tapi debu masih banyak. Kemudian 50 yang kedua nyusul, 50 yang ketiga nyusul. Ini 10. Oh ini banyak sekali. Nah waktu terjadi itu mereka mundur. Khalid bin Walid sempat menyerang, mereka mundur. Dan cukup banyak korban dari mereka. Pada saat mereka mundur, Khalid bin Walid mengatakan, sekarang kita pulang. Sekarang kita pulang. Mundur pasukan. Tapi sambil mundur, pasukan-pasukan yang pegang pelapa kurma tetap menarik pelapa kurma untuk menaikkan debu. Supaya tidak ketahuan jumlah mereka. Mundurlah pasukan ini, maka Heraklius mengatakan sudah cukup banyak korban. Jangan kejar mereka. Mungkin ini cuma strategi perang. Gitu kan. Mungkin mereka pulang, nanti balik lagi. Akhirnya pulanglah mereka ke Madinah. Gitu kan. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pada saat pasukan ini pulang tentunya ya. Ada riwayat dulu, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan takziah atau belasungkawa atas kematian Zaid, Ja'far dan Abdullah bin Rawaha kepada orang-orang sebelum informasi tentang hal itu sampai kepada mereka. Beliau berkata, Zaid mengambil panji, lalu ia gugur, kemudian panji diambil alih oleh Ja'far, lalu ia gugur, kemudian panji diambil oleh Abdullah bin Rawaha, lalu ia gugur, kemudian kedua mata beliau berlinang air mata hingga panji diambil oleh salah satu dari pedang-pedang Allah hingga Allah memberi kemenangan kepada mereka. Dan ini disebutkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Maghazi di jilid 7 halaman 585. Lalu Khalid bin Walid pulang dengan membawa pasukan setelah berhasil menimbulkan kerugian besar pada pasukan Romawi dan tentunya tidak diragukan lagi bahwa berhasil selamat dengan membawa pasukan yang jumlahnya tidak kurang dari 3.000 personil. Artinya tidak ada korban kecuali 3 orang itu. Ada beberapa hadis sejarah mengatakan korbannya hanya bertambah tapi beberapa orang. Ya, itu pun ada yang terluka dan meninggal di jalan. Yang jelas pendapat yang paling kuat mengatakan yang korban adalah 3 orang dan sisanya itu pulang semua ke Madinah. Dibandingkan pasukan kafir yang mencapai 200.000 personel merupakan kesuksesan yang sangat besar karena diprediksi pasukan Romawi tidak kurang dari yang korban 30.000 orang. Oleh karena itu Nabi SAW menamakan hal itu dengan fath atau penaklukan dan menyebut Khalid bin Walid salah satu dari pedang-pedang Allah. Ya. Di sini ada sedikit kejadian pada saat mereka masuk di Madinah, rupanya tersebar berita Nabi SAW menggambarkan kalau mereka telah kembali, ya, mereka telah kembali pasukan itu. Tetapi karena Nabi ceritakan dari awal ceritanya dan Nabi mengatakan Khalid bin Walid menarik mundur pasukan, maka yang ditangkap oleh orang Madinah, pasukan ini lari dari peperangan. Maka seluruh wanita di Madinah dengan juga anak-anak kecil sepakat untuk berdiri di pinggir kota Madinah lalu mereka pegang batu. Ya. Pada saat pasukan masuk dilempari batu sambil mereka mengatakan orang pengecut lari dari medan perang. Perempuan mereka sama anak kecil di zaman itu begitu. Zaman sekarang mau sholat saja nggak usah, di rumah aja. Akhirnya pada saat itu Nabi SAW menengahi mereka sambil mengatakan mereka bukan pasukan yang lari tapi mereka orang-orang yang bersatu untuk bergabung dengan pasukan muslim yang lain. Ya. Jadi seperti itulah. Karena nanti lokasi ini juga akan ditaklukkan nanti di zaman Abu Bakar diserang dan juga di zaman Umar lah takluk wilayah Mu'tah itu. Ya, bersama dengan Palestina tentunya.